شيخنا الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إنما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عند كل حرف وجب ويكتب أبدا لا بدين ظهرت زهير رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه أباح لك أي أمرك الله تعالى أن تنظر ما في المكونات وهو جمال الحق سبحانه. Abaha laka ay amarakallahu ta'ala, menyuruh oleh Allah akan engkau. Artinya kita harus ma'asi kalau yang menyuruh adalah Allah. Apa perintah Allah? Antandura ma fil mukawwanat, bahwa kita memandang apa yang tersembunyi di dalam alam semesta. Jadi mafil mukawwanat. Jadi seperti beberapa minggu yang telah lalu, matahari yang di dalam baskom itu kita disuruh memandang. Disuruh, bukan dilarang memandang, disuruh. Nampak matahari di dalam air yang ada di dalam baskom. Kita disuruh memandang matahari itu. Tetapi yang kita pandang ini bukan berarti kita memadahkan ada matahari di dalam baskom. Bukan memadahkan, bukan membuat kita jadi merasa atau meyakini adanya matahari di dalam baskom, kada. Tetapi kita memandang kepada apa yang tersirat dari adanya matahari di dalam baskom itu. Yang tersirat adalah ini kisah tentang matahari yang di langit. Dan matahari ini mengesahkan akan adanya matahari yang di langit. 10 buting baskom itu 10 matahari yang nampak. Tetapi tetap tidak menghapus kewahdaniyahan matahari yang di langit. Hanya orang bodoh yang berpendapat matahari itu 11. 10 baskom. Lalu umpamanya inya berucap matahari jadi 11, itu orang yang bodoh aja. 10 matahari yang di dalam baskom itu mengesahkan, menceritakan akan adanya matahari yang di langit. Nah, jadi 10 matahari ini ceritanya apa? Kisahnya apa? Itu yang kita pandang. Bukan kita memadahkan ada matahari jadi 10, kada ada. Jangan sampai itu pendapat timbul di dalam hati. Atau kita menganggap sinar dari baskom ini memantulkan ke papan, itu jar kita matahari yang di dalam baskom ini yang menyinari. Enggak, tetap matahari yang wahdaniyat itu. Lalu
Allah menyuruh kita memandang ladang. Allah menyuruh kita memandang obat. Allah menyuruh kita memandang akan api. Tetapi jangan sampai kita berpendapat ada lading, ada cerita lading memagat daging. Jangan ada berpendapat api itu menyucul kertas. Jangan kita berpendapat obat itu menyembuhkan penyakit. Kita memandang obat karena di situ ada kisah Allah menyembuhkan orang garing, seperti matahari dalam baskom tadi. Jadi obat itu seperti matahari dalam baskom, lading seperti matahari dalam baskom. Nah, begitu juga api. Nah, api itu mengesahkan adanya Allah yang menyucul-nyucul akan nang dibakar. Obat itu mengesahkan Allah yang menyembuhkan. Ya. Nah, lading itu juga mengesahkan nang betatatak itu Allah. Bukan lading, bukan obat, bukan api. Nah, itu tiga. Mau 1000, mau 1.000.000, mau 1.000.000.000, semua mengesahkan tentang satu itu tadi. Maka lading itu dan obat itu dan api itu seperti matahari dalam baskom tadi. Seperti nah. Maka nampaklah matahari yang di langit di dalam itu baskom. Nampak tidak? Nampak, kelihatan. Nampaklah matahari di dalam baskom yang nomor 2. Nampak pula matahari di dalam baskom yang nomor 3. Nah, jadi tadi misal lading, api, dan obat. 3 buting matahari. Iya kan? Maka ketiga-tiganya itu adalah mengesahkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Itu dulu. Nah. Lalu matahari yang di banyu yang 3 buting tadi itu tok cerit terang matahari. Tok kada lebih. Yalah lebih kada kurang kada. Ya kan? Nah. Jadi orang yang memandang akan matahari di dalam baskom sama memandang matahari yang di langit, sama. Orang yang memandang matahari di dalam baskom sama dengan melihat kawak matahari yang di langit. Dan dia dihukumkan sudah melihat. Dia dihukumkan sudah melihat matahari. Walaupun dia nggak langsung bisa lihat matahari. Tapi dia dihukumkan sudah melihat matahari. Begitulah orang makrifat. Walaupun dia melihat lading, dia dihukumkan sudah melihat Allah Ta'ala. Walaupun dia melihat obat, dia dihukumkan sudah melihat Allah Ta'ala. Walaupun dia melihat akan api, dia dihukumkan, diputuskan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Jadi Allah Ta'alanya itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kededanan tahu kayak apanya. Tapi yang diperlihatkannya ini adalah cerita tentang dirinya sekompletnya. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Maka dikatakanlah dalam istilah ma'rifat yang kita lihat dengan mata ini jamalullah. Keelokan Allah, kesempurnaan Allah. Jadi melihat lading, melihat jamalullah. Melihat obat, melihat jamalullah. Melihat api, melihat jamalullah. Allah itu sempurna. Allah itu elok. Allah itu nggak ada kurang-kurang. Nah.
Justru kita melihat lading itu disuruh, bukan disuruh bepijim. Kita kada boleh bepijim dari langit. Kalau ada pendapat Anda melihat langit itu Anda terdinding lawan Tuhan. Anda melihat obat itu terdinding lawan Tuhan. Anda melihat lading terdinding lawan Tuhan. Malah itu jamalullah. Itu kisah tentang Allah. Kisah tentang Allah yang dikatakan dalam istilah ma'rifat jamalullah. Nah, jadi kalau sudah melihat jamalullah, keelokan Allah, hati pasti berbunga-bunga. Karena jikalau benar tujuannya mengenal dan ingin bertemu Allah, dia sekarang sudah melihat, udah tercapai cita-citanya, udah dikabulkan Allah yang dia inginkan. Apa yang disedihkan lagi? Pasti orang itu bahagia. Hilang segala beban dan derita. Kenapa? Semua pekerjaan berarti dan berguna, yaitu tercapainya cita-cita. Yanang ya jamalan qad tajalla, wahai orang yang elok, qad tajalla, sebenarnya engkau itu udah nampak, nyata, jelas. Cuma karena kada pinandu lalu ngaranggin kada pinandu. Biar begapok hidung lan mamarina mun kada pinandu kan kada kawai kada pinandu. Nah kada pinandu jaka pinandu kada apa. Maka semua yang ada di alam semesta ini dinamai oleh ahli ma'rifat dengan jamalullah. Nah, jadi Allah Ta'ala yang mukhalafah tadi menampakkan akan kisahnya, mewujudkan akan kisahnya, memperlihatkan akan kisahnya. Kisahnya nampak, nyata dan jelas. Dengan cara apa? Dengan dibikinnya lading dan segala macam, semua tanpa terkecuali. Maka seperti matahari di dalam baskom ini menampakkan, menceritakan, menisahkan akan matahari yang di langit. Itu. Oleh karena itu, mafil mukawwanat, apa yang ada di dalam alam semesta, wa huwa jamalul haq namanya, subhanahu. Anta tasadda, hendaklah engkau menembus pandangan binadharikal qalbi, dengan pandangan hatimu, yaitu pandangan ma'rifat, hatta tusyahida, sehingga engkau seakan-akan melihat, memandang annahu al-mawjudu fil mukawwanat ay al-zahiru fiha, bahwa ceritanya lah yang nampak. Annahu al-mawjudu ay al-zahir, ceritanya lah yang nampak fil mukawwanat, di alam semesta ini. Jadi 1000 baskom itu cerita matahari yang di langit itu aja yang nampak, nggak ada cerita yang lain. Paham? Udah berulang kali, berulang minggu, bahkan berbulan-bulan aku mengisyarat-isyarat dan menceritakan, menerangkan sedikit demi sedikit, berharap. Nah itu aja, Allah Ta'ala itu bisa sudah dilihat.
Dengan siapa kita melihat Allah Ta'ala? Dengan jamalnya. Sudah kepadahatan tinggal mengamalkan satu aja lagi. Kacak kaguk bulat musyahadah nur Nabi Muhammad. Yang disebut dengan istilah lain Jamalullah, yang disebut dalam istilah lain Nur Muhammad, yang disebut di dalam istilah lain awal-awal makhluk. Semua istilah itu hanya satu. Itu yang menceritakan. Jadi nampaknya Nur Muhammad ini seperti matahari di dalam baskom. Maka siapa memandang Nur Muhammad sama memandang Allah Ta'ala. Siapa memandang matahari yang di dalam baskom sama memandang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka matahari yang di dalam baskom itu dikatakan Jamalul Haq. Lalu dikatakanlah Rasulullah ini Jamalullah, orang yang tampan, elok, nggak ada kekurangan sedikit juga pun. Nah, jadi itu mudah-mudahan tinggal amalkan aja lagi, diitihi nasihatnya. Hatta tusyahida annahu al-mawjudu fil mukawwanat ay adh-dhahiru fiha wa ma alina laka, dan Allah kadang mengizini engkau antaqifa, bahwa engkau tertahan ma'adawatil mukawwanat, beserta kisah alam semesta. Tertahan di kisah obat, titik. Tertahan di kisah api, titik. Akhirnya kita jadinya berpendapat apilah yang menyucuk. Tertahan. Ladinglah yang memakan. Jangan tertahan di situ. Jangan tertahan di alam semesta. Tembuskan pandangan kepada di balik kisah ini ada apa. Bi antahtajiba biha, yaitu engkau terbimbing dengan sebab memandang alam anhu, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu an jamalil haq, anhu an jamalil haq. Kada mungkin insyaallah lorang dah ma'rifat, dia memandang cermin, kita pasti melihat orang yang di dalam cermin. Insyaallah. Tapi kita harus memandang cermin, karena kalau kada memandang cermin, kita kada kau melihat orang yang di dalam cermin. Iya. Kada kawa kita. Salam. Kamil. Kita harus memandang cermin. Nggak mungkin kita nggak memandang cermin. Kenapa disuruh memandang cermin? Karena ingin melihat orang yang di dalam cermin. Kita harus melihat baskom, karena ingin melihat matahari yang di langit. Sekarang ada 1000 baskom, semua nampak matahari di dalam 1000 baskom itu. Kita pandang, kita pandang, jangan ditutup itu mata, pandang. Dan insya Allah kada merubah hati kita, matahari tetap satu. Enggak 2, enggak 3, enggak 4, walau 1000 baskom.
Walau 1000 matahari semua nampak dalam 1000 baskom, tapi semua yang 1000 tadi tidak menggoda hati kita untuk menduakan matahari. Tetap matahari itu satu. Nah, cuma yang 1000 ini jadi nampak. Kenapa? Karena ingin mengesahkan, menceritakan matahari yang satu itu. Jadi nomor 1 sampai nomor 1000 itu punya cerita masing-masing. Api punya cerita menyucul, lading punya cerita memotong, obat punya cerita menyembuhkan penyakit, tukang pijat, tukang urut menyembuhkan keseleo. Dia punya cerita masing-masing, tapi dia matahari. Dia matahari. Dia punya cerita masing-masing. Likulli syai'in maziyah. Tiap-tiap sesuatu itu mengandung maziyah min Allah. La syak wala raiba. Kita nggak bisa menghina orang karena di dalam diri orang ini ada jamalullah, ada maziyah min Allah yang zahir. Iya, itu pasti. Jadi contoh aja nih, berapa, anggap 25 orang yang di depan ini. 25 ini matahari dalam baskom. Walaupun 25, apa merubah pandangan kita yang nolong itu siapa? Tetap yang nolong adalah Allah. Walau 25 orang yang membantu kita, mau 1000 orang yang membantu kita, 1000 baskom matahari nampak dalam baskom tidak akan menggoda dan memfitnah hati kita. Tetap wahidun. Tapi kita harus mengakui sejujur-jujurnya. Ini yang perlu. Sejujur-jujurnya. Kita gak bisa lihat langsung matahari yang di langit. Kita harus melihat baskom yang di situ ada cerita matahari. Ada. Di sini ada cerita matahari. Di sini ada cerita matahari. Di semua ada cerita matahari. Oleh karena itu kita nggak dilarang untuk memandang matahari yang ada ini. Bahkan nggak dilarang minta bantuan sama matahari yang ada ini. Kenapa? Karena memang kita bukan minta bantuan sama bendanya, tapi cerita benda ini ada. Ceritanya ada. Ini ada, beliau punya kelebihan, ini kelebihan. Diminta bantuannya. Orang tukang urut, tukang pijat, dia punya tajalli. Tajallinya itu yang kita pinta. Tajalli Allah bisa berurut. Oh, jadi Tuhan itu bisa berurut lah. Artinya bisa menyembuhkan orang keseleo itu hanya Allah. Di mana orangnya ini? Di mana? Di tukang pijat. Apakah Allah itu tukang pijat? Enggak. Apakah tukang pijat dia Allah? Enggak. Apakah Allah bersembunyi dalam tukang pijat? Enggak. Hulul ittihad mustahil bagi Allah. Bagaimana keterangannya? Hada bayanullah. Ini menceritakan tentang kesempurnaan Allah, bukan Allah. TV itu ada tison, bukan tison itu ada di TV, hancur TV. Atau TV iya tison, nggak mungkin. Tapi kalau mau lihat bayan tison, penjelasan tison itu mukanya kayak apa, pandang TV. Maka nggak akan mungkin jujur kita melihat langsung matahari. Maksudnya nggak mungkin kita langsung melihat Allah yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Nggak. Kalau nggak melewat baskom, nggak mungkin. Nah, baskom ini yang menceritakan. Maka nampaklah, atau mungkin ganti baskom dengan cermin. Cermin ini yang menceritakan Allah. Apakah matahari yang di dalam cermin tadi? Ya. Iya, matahari yang di langit? Enggak mungkin. Matahari yang di langit ya di langit. Tapi nampak dalam cermin. Apakah matahari yang di langit bersembunyi? Enggak juga. Enggak. Ittihad enggak. Hulul enggak.
Tapi gimana kisahnya? Ini menceritakan tentang yang di langit. Maka kita disuruh antanzura ma fil mukawwanat. Itihi cermin. Maka kau ketemu orang-orang kau cari. Maka semua alam semesta adalah matahari yang dalam cermin. Hingga siapa gelar matahari yang hakiki? Anta syamsun, anta badrun, anta fi dunya iman. Ini hadha huwa syams. Oleh karena itu barang siapa memandang matahari yang di dalam cermin sama memandang akan matahari yang di langit. Oleh karena itu japo semalam kacak tagok igut masukkan dalam hati itihi yang di dalam cermin itu aja cukup. Kedua suami itihi ke langit. Yang di dalam cermin itu aja. Yalah. Nahnu bihinakum wallahu ya khairan aman. Nahnu bihinakum والله يا خير الأنام أنت شمس أنت بدر أنت في الدنيا إمام نحن لذنا بحماك. Kami sekarang merasakan tenang, damai, bahagia. Bihimakum ay bihadratikum. Wallah, demi Allah kami enggak berdusta. Kami bahagia, kami senang, kami bertambah-tambah bahagia. Hidup dalam pandangan kepadamu ya Rasulullah. Anta syamsun anta badrun. Kau diumpamakan matahari, kau diumpamakan bulan, dan kau adalah imam di alam semesta. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Fala tusyahidahu. Kalau engkau terhijab dengan Allah, maka ketika memandang alam akhirnya engkau tidak bisa melihat Allah. Fiha yang sebenarnya ceritanya nampak di alam semesta. Nampak banget, jelas. Jadi ketika Habib lah memijatkan belakang ulun, datang di mana ulun lupa sama Allah. Karena Habib mengesahkan awak Habib ini Allah lah yang kawa beurut. Tapi ulun kada kawa langsung mencari Tuhan tu beurut mun kada di awak Habib. Seandainya sidin nih misal tukang pijat ya Habib, ulun pasti datang kepada Allah, pasti, karena ulun punya yakin Allah yang menyembuhkan keseliau ulun. Allah, nggak ada yang lain dari Allah. Tapi di mana Allah itu nampak?
Allah nampak menyembuhkan keseleo itu nampaknya orangnya mana? Ya Habib sebagai tukang pijat. Maka ulun datang kepada Habib untuk dipijat, diurut. Hakikatnya ulun datang kepada Allah. Tapi ulun tetap datang ke sini. Nggak mungkin nggak datang ke sini. Abahalaka. Yang nyuruh datang ke sini juga Allah. Datangi itu tukang pijat. Kamu bila ke Silahu, datangi. Datang orang ke Silahu. Maka dia cari Allah, dia ketemu di sini. Ketemu. Asal pinanduk. Iya, Bet. Ketemu. Masuk kita. Nikun, kusadan. Masuk. Dapat. Naburut. Selahu. Yurut. Ya. Diurut. Ya. Selesai. Hilang. Selahu. Lalu misalnya ulun lepas nih Habib. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Enggak mungkin Allah memandang menerima. Enggak. Kenapa? Karena Allahnya nampak di sini. Kenapa kita menghadap ke sana? Allahnya nampak di sini. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Terima kasih Habib. Beb, makasih pian murut takkan ulun ke Silahu ulun ampeh. Bilanya kita terima kasih ke sini berarti kita ketemu Allah berterima kasihnya. Kalau kita terima kasih langsung sama Allah, Allah nggak terima. Kenapa? Karena Allah di sini. Kemana mencari Allah? Kemana? Mau cari Allah di pasar lama? Oleh karena itu, terima kasih kepada orang tua. Harus disuruh. Karena Allah nampak di orang tua. Siapa yang beri kita rezeki? Allah. Siapa yang beri kita makan? Allah. Tapi Allahnya tajallinya di mana? Nampaknya di mana? Fil wali. Orang tua kasih kita uang. Ya jelas di cerita Allah. Mana ada cerita yang lain dari Allah? Tapi yang menceritakan siapa? Orang tua. Berarti ini Allah bertajalli dengan orang tua. Artinya Allahnya nampak di sini. Di orang tua ini Allah nampak. Kalau kita terima kasih langsung sama Allah, berarti kita nggak kenal. Orangnya dekat banget sama kita. Kenapa terima kasih jauh sama orang? Terima kasih sama orang tua. Udah ketemu sama Allah. Wassalam. Anishkurli wali-wali. Bah, makasih bah. Udah selesai. Begitu juga sama laki. Begitu juga sama Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kapan terima kasih sama Rasulullah yang Allah bertajalli di sana? Kalau mau terima kasih sama Allah, terima kasih dulu dah sama Rasulullah. Rasulullah, ya Rasulullah, terima kasih. Ketemu kita sama Allah. Dan Allah menghadapi terima kasih kita. Karena di situ Allah nampak. Benar, benar. Ya Imam Rusli ya Sanabi Anta ba'dallahi mu'tamadi Fahidun ya wa akhirati ya Rasulullah Habibi ya Rasulullah.
عين ولا أيس ترى مثل طه في بشرا خير من فوق أثرا قاهر الأمثال والشيم يا حبيبي يا رسول الله استدل على ذلك وبينه بقوله. Kemudian Al-Hikam, Sahibul Hikam, membikin dalil dan bukti, menjelaskan bahwa memang kita disuruh memandang kepada alam semesta ini, karena ini adalah Jamalullah, karena ini adalah Samsul Haqiqah, karena ini adalah Badrul Haqiqah. Kita disuruh bukan memejamkan mata, tapi disuruh membuka mata kita. Dalilnya firman Allah, "Qul inzuru ma'adha fis samawat madza fis samawat." Katakan hai kekasihku Muhammad kepada semua orang, unzuru, coba pandang, coba itihi, madza fis samawat, apa yang ada di dalam cerita langit dan bumi, apa yang ada di dalam cerita pisau, apa yang ada di dalam cerita obat, apa yang ada di dalam cerita api, apa yang ada di dalam cerita mikrofon, apa yang ada dalam cerita lampu, kullu jamalullah la ghair. Semoga Allah bukakan hati kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, sahabat kerabat kita, agar hidup kita beruntung dunia dan akhirat. Orang mudah dibukakan ma'rifat, hatinya gembira, hatinya senang, seperti hidup di dalam surga, seperti hidup di dalam surga. Bahkan bidadari yang cantik rupawan pun bukanlah menggodanya, karena bidadari adalah Jamalullah, adalah makanan, minuman, dan segala kesenangan di dalam surga pun adalah Jamalullah. Apapun yang ada di dalam surga enggak akan menggoda hatinya, apalagi yang ada di dalam dunia ini. Kullu jamalullah, enggak ada lain pada jamalullah, hingga tak ada satu benda pun yang bisa membudaki hatinya. Hatinya hanya milik Allah Ta'ala, hatinya hanya menghambakan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena enggak ada jamal selain jamalullah, enggak ada yang lebih elok selain daripada Allah. Nampak jelas di mana jamalullah? Fi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa bulat mencintai Rasulullah, maka bulat mencintai Allah. Barang siapa bulat menyatukan hatinya kepada Rasulullah, ini orang yang ketemu cinta setia kepada Allah. Mudahan Banjarmasin ini tahu sama Rasulullah, sama Rasulullah tahu. Qul inzuru madza fis samawat fa'ata bi ad-dharfiyyati. Allah Ta'ala membawa dengan fi yang maknanya di dalam, al-musyirati yang memberitahu, bi anna al-i'tibara bil madruf,
bahwa yang dinilai dalam pandangan ini yang di dalam. Dunal dzarfi, bukan bendanya, yang di dalamnya. Jadi ini mikrofon ini bendanya, yang di dalam mikrofon ini cerita apa? Artinya ini ceritanya cerita apa? Cerita adanya mikrofon? Enggak. Cerita mikrofon bisa nyampaikan suara ke kolom-kolom? Enggak. Di sini nampak cerita hanya cerita Allah yang nyampaikan ke kolom. Sebagaimana matahari yang di dalam baskom tidak pernah mengaku-ngaku dia punya cerita ada di dalam baskom. Kenapa? Kiki hitung pakai tangan kedada matahari dalam baskom itu kedada. Jadi mikrofon ini nggak punya cerita, lampu nggak punya cerita, yang punya cerita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah yang bercerita. Mudahan paham. Mudahan paham. Qala fi Lataifil Minan, Ibnu Athaillah pun pernah berkata dalam kitab Sidin Lataifil Minan, "Fama nasaba lakal kainati litaraha." Tidaklah menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan alam semesta ini agar kau asyik memandang alam semesta itu. Walakin litara fiha maulaha, tetapi Allah jadikan alam semesta ini hikmatnya agar kau asyik memandang cerita yang di dalam alam, cerita yang ada di dalam alam semesta. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت mudah-mudahan samakanlah dirimu kepada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesrakanlah nur Nabi Muhammad itu di batang tubuhmu dan di dalam rohmu. Jikalau Allah akan menolongi dan membukakan hijab kepadamu, niscaya Allah nanti akan membukakan keelokan Allah itu sendiri kepadamu. Siapa keelokan Allah? Ialah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru Tujar aturannya menyampaikan pengajian itu kada kawa pengajar di tetangah umum. Mbah, babila. Jadi pangkurancak betakun, paham kada japo ikam. Aku bila kada paham, aku stop. Tapi ku rasa ikam bisa ngerti. Neng paham jadi artinya kada sesat ikam. Malah kada bingung. Malah ada yang datang ke wadah aku, guru ulun sudah 10, 11, 12, 100 guru nang ulun datangi nih. Bingung ulun. Mbah Pian menerangkan, lakas paham. Nah, artinya mungkin artinya alhamdulillah, artinya yakin aku insya Allah jago kada mengalihi ikam. Kadang-kadang membebani ikamnya ada juga terangkan bulik ikam ke rumah lah. Kadang karuan guring. Nah diranjang apa yuk camu timbul ya. Lalu dituduh kajian lang maolah gila. Enggak. Fitnah itu. Iya mungkin juga lah menerangkannya maalang-alang. Menerangkannya kada jelas lalu ngalih, tapi aku yakin mudahan. Jadi bila kada jelas lah betakon lawan nang jelas mbah mudahan lah. Jadi aku tuh sebetulnya minta sama Allah Ta'ala sesuai pesan almarhum guru almarhum Kuitan, kalau menerangkan tuh bahasin anyak itu apa ya, jelas jakanya
Acan tuh lenak. Nah, kayak itu nanya. Jadi jujur supaya apa? Ngerti orang. Bahasa terserah. Dan aku jujur kalau disuruh bahasa Indonesia, entar rela kalau bisa. Bisa, cuma punta-punta. Jujuran tuh. Bahasa Indonesia ujungnya tuh Banjar juga. Kepalaku sakit. Mikirakan bahasanya nah. Nang alaminya, jalan alaminya, ikam nyaman aja. Ku kira nang mendengarkan banyak aja orang Banjar. Bila ada orang Jakarta nih hanya datang ke sini, bingung lom ketanya sama orang sebelah. Kadada guru orang sebelah ulun duduk soronganan aja di bawah pohon. Allah jadikan alam semesta bukan kita disuruh asyik memandang alam semesta. Kenapa orang suka memandang burung? Bukan burung yang dipandang. Kenapa orang suka memandang langit? Bukan langit yang dipandang. Kenapa orang memandang ikan? Suka senang, bukan ikan yang dipandang. Ini matahari yang menceritakan satu cerita. Enggak ada dua dan tiga. Tapi kita tetap disuruh mengitihi iwah, disuruh mengitihi burung, disuruh mengitihi langit. Kita dipejamkan mata, enggak. Kita malah disuruh. Karena kita dengan melihat langit ketemu Allah. Melihat ikan ketemu Allah. Maka kita harus terima kasih sama ikan. Kita terima kasih sama ikan sama hakikatnya ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah jadi ikan ya Allah, enggak, kafir. Atau Allah beluk-beluk di iwak, kafir. Siapa terima kasih sama langit berarti terima kasih sama Allah. Ada orang ngasih uang sama kita, makasih kita. Ini udah ketemu kita sama Allah. Kenapa? Sebelum dia memandang aja kita lihat siapa dia. Siapa dia? Saat dia kasih uang kepada kita, tambah-tambah. Ini orangnya, ini yang ku cari. Ada di sini. Kita terima nih, makasih kata kita. Udah hati kita pasti ngomongnya sama orang yang kita cari itu. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Mau cari kemana lagi? Allahnya nampak udah di depan seorang, kenapa? Jadi cari-cari ke lain. Oh Allah tuh bingung lah ya, bongol. Berarti nggak ngerti. Bukan hulul, bukan ittihad. Bukan Allah itu ia tukang urut, bukan tukang urut ia Allah. Bukan Allah belukup di tukang urut, enggak. Famuradul haqqi minka, maka perintah Allah kepadamu antaraha, engkau disuruh memandang alam bi'aini man la yaraha, dengan mata orang yang tidak memandang akan itu alam dengan memandang alam. Jadi ini memandang alam ini bukan memandang alam, tapi memandang cerita alam. Apa cerita alam ini? Nah dengan mata itu kita memandang. Bukan orang-orang yang memandang alam itu yang kita ikuti, enggak. Kalau kita mengikuti orang yang memandang alam ya terdinding lah kita. Tapi kita memandang alam dengan orang yang memandang alam itu dengan ceritanya. Yaitu taraha min haitsu zuhurihi fiha. Jelas banget sudah kalimat. Kau pandang alam ini dari segi tajallinya Allah di dalam itu alam. Betampainya Allah di dalam itu alam. Bukan Allahnya di alam, enggak, jangan salah paham. Bukan Allah di dalam alam belukup. Misalnya Allah di dalam diriku, ketiak aku di sini belukup Tuhan. Siup sidin. Kada. Di mana Allah tetap di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, muka kada, belakang kada, dalam kada, luar kada, tapi nampak ceritanya nampak. Di mana nampaknya? Ya di sini. Di alam semesta ini, pandang alam, jangan pernah takut memandang alam. Bahkan tambah asyik hidup. Kun ma'allahi tarallaha ma'ak. Kun ma'allah tarallaha ma'ak. Watrukil kulla wa hadirata ma'ak. Watrukil kulla.
Jangan kau pandang lagi alam semesta ini dengan kisah alam semesta, tapi pandanglah alam semesta dengan kisah baru yang kau dapatkan. Dan kisah baru ini yang benar, bukan kisah lama. Dulu kita memandang langit, cerita langit. Dulu kita memandang lading, cerita lading. Sekarang kita memandang lading dengan cerita baru. Kita memandang langit dengan cerita baru. Cerita baru ini yang kita cari. واترك الكل وحاذر طمعا. Akhirnya kita kalau udah meniadakan lading dalam ceritanya, meniadakan obat dalam ceritanya, meniadakan orang kaya yang memberi kita dengan ceritanya, karena kita sudah ketemu orang yang kita cari selama-lama ini, maka akhirnya kita nggak tamak lagi sama alam semesta. Kita Allahus Somad la ghayr. لتقل لم يفتح الله ولا فاطلب الفتح وحرر ورعاك. لتقل, jangan kau putus asa hingga kau berkata lam yaftahillahu wala tatlubil fatha. Lam yaftahillah, kada harapan pangdanang banyak dosa ni terbuka putuh. Kada harapan danang banyak maksiat ni terbuka putuh. Letakul, jangan ngomong begitu. Hidup harus apa? Optimis, bukan pesimis, apalagi jadi pengemis. Iya. Hidup harus optimis. Letakul lam yaftahillah, Jangan kau berkata Allah nggak mungkin bukakan futuh hatiku yang bodoh, hatiku yang jahil, enggak. Wala tatlubil fatha, hingga engkau nggak pernah minta futuh sama Allah. Minta futuh. Kalau Allah ngasih, Allah kasih. Ya nangjar arwah guru tabilah, tajalah, menempelak. Bahasa sidin. Ya lah. Guru Zainal Ilmi Martapura, sidin orang yang telah dibukakan hijab, lawan siapa aja bopon. Karena jamalullah. Beruntung kita yang dibukakan hati oleh Allah Ta'ala untuk mengenal dirinya. Beruntung. Wa la taraha, dan jangan kau pandang alam ini min haitsu kauniyatiha, dari segi alamnya. Jangan. Lading itu dipandang bukan cerita lading yang kita bahas. Lading itu terbikin dari besi begini. Ada besi keras, ada besi yang begini. Besi ini kuning ini. Mana cerita Allahnya? Dulu mungkin cerita itu ada dalam diri kita. Sekarang cerita baru ini yang hakiki cerita. Oleh karena itu kita coba bergamat, belajar sedikit demi sedikit, melatih aja. Dan kita hadapi ini kada lain pada siapa yang kita hadapi. Allahu Akbar. Orang nang terbuka hijab telah lawan nang kada terbuka hijab. Nang kada terbuka hijab ni mau. Ngaran gen kada terbuka hijab. Kada. Tapi mun orang terbuka hijab melihat jamalullah, tajalli Allah, penampakan Allah, mau dipuji oleh Allah, mau dihina oleh Allah, semua dianggapnya lelucon dan gagayaan. Semua. Hal bafu, hal qabdu enggak masalah. Karena apa? Semua itu siapa? Allahu Akbar. Rasulullah dikasih makhluk makanan yang masin, dimakan beliau. Rasulullah dikasih yang hambar, dimakan beliau. Bukan makhluknya yang beliau pandang. Ini siapa yang ngasih? Asal pinandu kah? Asal pinandu aja tah. Ini nang sakit nih kada pinandu lagi nih Pak. Mata udah kabur, ini berapa jurang? Oh.
Ini berapa? Sampai nang ampun diri nih, nyawa pinandula lo enggak. Ayo, dah tupang diongkai nang ini pang pinandula. Pinandu air, rupanya itu aja nang pinandu. Padahal bininya serongan nang betakon. Ini berapa? Nang bini. Ini berapa? Ini siapa jangan bini? Apa? Oh, ikam kahyaran. Mbah neng itu pinandu, han dasar juga. Allah. Wa asyara ila zalika huna biqaulihi. Nah, itulah isyarat firman Allah Ta'ala, qul unzuru madza fis samawat. Coba itihi apa yang ada dalam kisah langit. Jangan langitnya yang kau pandang, cerita apa di balik langit, cerita apa di balik bumi. Ada cerita tentang Allah, hanya itu. Jadi Beskom ini jadi meitihi kita. Ini ada kisah apa? Oh, ada kisah matahari. Bukan memadahkan matahari 11, enggak. Cuma nih ada cerita matahari. Jadi Beskom yang satunya lagi, oh ada juga ya cerita matahari di sini. Beskom yang satunya, oh ada juga ya. Nah gitu dong. Jadi lihat ular, oh ada cerita ya. Oh cerita siapa? Cerita yang kucari. Lihat buaya, oh di cerita yang kucari. Ada burung, oh cerita yang kucari juga ini. Ada lalat, oh di sini juga ada. Oh berarti di mana-mana ada. Oh iya. Jadi lalatnya nggak masuk ke hati, ularnya nggak masuk ke hati, yang masuk ke hati ceritanya. Paham? Pandang aja. Oh ini cerita matahari ya ada di sini. Oh iya ya. Satunya, oh juga matahari juga yang diceritakan di sini ya. Oh satunya, oh ya ini satu cerita matahari juga. Oh berarti 1000. Oh berarti matahari tetap satu. Iya tetap satu lah. Ada di burung. Oh cerita apa burung ini ya? Oh burung ini warnanya begini. Dia nggak mendahulukan itu. Dia mendahulukan. Ini cerita burung ini cerita. Oh cerita. Oh ini cerita itu ya. Oh assalamualaikum. Wah. Dia beri salam kepada burung. Assalamualaikum. Iya. Kalau orang marifat dia mau punya kehendak. Itu patung ayam. Kalau dia mau minta sama Allah untuk ngomong karena Allah tajalli di situ. Lihat lagi cerita ikan gabus. Ikan gabus itu ikan haruan. Ketujuh haru aja gitu. Oh ini cerita apa? Oh cerita itu juga ya? Oh iya. Assalamualaikum. Ada lihat cerita burung. Burung ini cerita apa ya? Oh cerita itu juga ya? Oh iya. Assalamualaikum. Udah semua cerita itu. Apa ada cerita yang lain? Coba cari. Qul unzuru madza fis samawat fil ard fil asya kulliha. Lihat apa yang ada di alam semesta. Lihat cerita apa yang ada. Orang makrifat bisa jawab. Fatahadaka babal afham. Allah telah bukakan bagi hati engkau pintu paham. Ainadbahaka wa aiqadaka. Allah telah membangunkan hati engkau yang sedang tidur. Memberikan perhatian hati engkau yang sedang lengah dan lalai. Lima huwal matlub, untuk mendapat yang selama ini sebenarnya kau cari. Ini orang. Dia nampak, dia jelas, dia nggak tersembunyi. Lima huwal matlub minka. Apa yang dicari? Wa huwa musyahadatu ma fiha, yaitu yang kita cari sekarang dan selamanya dari dulu. Musyahadatu ma fiha, musyahadatu jamalillah alladzi fiha. Memusyahadahkan
jamalnya Allah. Cerita Allah di alam semesta. Kalau kita belum ketemu cerita Allah, hati ini belum ketemu cita-citanya. Mudahan paham. Ambil aja banyu, bawa minum, nggak perlu takut karena di banyu itu nampak cerita Allah. Kita nggak, insya Allah nggak terdinding lagi, insya Allah. Itu banyu bagaikan cermin, itu banyu bagaikan cermin, itu lading bagaikan cermin. Asanu syahidak ya Allah fi mir'ah tahar rasul. Asanu syahidak fi mir'ah tahar rasul. Fi mir'ah tahar rasul. Kama yufhamu minadh-dharfiyah, sebagaimana dipaham dari ayat Al-Quran yang membawa dengan lafaz fi as-samawat. Walam yaqul, Allah tidak berfirman unzurus samawati, pandang olehmu akan langit. Tidak begitu perintah. Pandang apa yang ada di dalam langit. Li'alla yadullaka ala wujudil ajram. Kalau Allah menyuruh memandang langit, berarti Allah memberitahu kepadamu adanya benda yang lain dari Allah. Padahal tidak ada yang bisa diceritakan dan tidak ada cerita selain cerita Allah. Jadi lading itu nggak punya cerita. Sebagaimana matahari dalam beskom, dia nggak pernah ngomong. Matahari yang dalam beskom, saya ada, enggak. Kalau dia bilang ada, berarti dua matahari. Yang satu bilang ada lagi, tiga matahari. Dia nggak pernah bilang ada, malah dia bilang yang ada itu. Yang benar-benar ada itu. Bukan saya. Saya nggak ada. Kiki aja matahari yang dalam beskom. Kada daklon dah bongol. Nggih, ya kita. Dasar kada ada. Dia nggak pernah bilang ada. Dia nggak pernah bilang bahwa dia punya cerita. Enggak. Yang punya cerita yang di atas. Bahkan dia ada menceritakan yang di atas. Jadi nggak pernah cerita lading itu ada. Yang ada hanya cerita Allah yang bisa memagat daging. Nggak pernah ada cerita obat. Yang ada itu cerita Allah menyembuhkan orang sakit. Nggak pernah ada cerita tukang pijat menyembuhkan orang keselio. Nggak pernah ada. Yang ada cerita Allah bisa menyembuhkan orang kesilahu. Cuma nampak di mana ceritanya ini? Di tukang pijat. Maka di situ Allah nampak. Kalau Allah nampak, maklum. Lidikil ibarah, karena sempitnya bahasa. Susahnya ngomong, akhirnya orang bilang Allah nampak ceritanya di dalam tukang urut. Allah nampak di tukang urut. Akhirnya mereka bilang Antallah, yakni anta mabharullah, anta bayanullah, anta sirrullah. Ini lidikil ibarah. Susah ngomong. Akhirnya diringkas. Katanya, halal anallah. Ketika fana. Jadi orang yang salah paham, halal ngaku Tuhan. Itu fitnah. Karena sedang fana. Ada kita nih fana. 9:30 sudah. Fana. Asyik kayak kan ranai. Nah jadi tempula ingat kepada yang jamaah sungsung datang dari maghrib atau sebelum isya itu parkir aja ke belakang. Ada tempatnya di belakang situ, parkir aja ke belakang, masuk aja tuh diarahkan petugas. Tapi kalau menjelang isya mungkin ditutup karena hibak sudah, jadi baru di masjid yaitu.
Bukan berarti dilarang di masjid, enggak. Cuma material kan ada benda-benda bangunan tuh di masjid. Senang mungkin ini mengantisipasi kalau jamaah banyak. Jadi sebelum isya tuh diparkir ke dalam dulu. Diparkir ke dalam. Dan mungkin nih jamaah sampai keluar sana kan itu sudah tanah di tembok. Duitnya ada aja, sudah tinggal mungkin beberapa waktu. Jadi dalam 4 hari alhamdulillah Kawa membawa nembok 82 truk sudah tuh. 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Semua gawian orang. Karena mustahilnya. Tapi gawian orang tadi nampak di mana? Yang enggak mungkin lah kita membuang makhluk. Enggak mungkin. Nggak mungkin, siapa bisa buang makhluk menghadangi Tuhan? Silahu itu kaitan. Menghadang Tuhan datang nih. Kalau mau si bin mau urut akan bungol. Kita harus ij'alil makhluqa al-wasitata wa la taj'alhu al-maqsada. Ij'al al-khalqa al-wasitata wa la taj'alhu kal-maqsad fa innal maqsad huwa Allah wal wasitah huwa sayyiduna Rasulullah. Ij'alhu al-wasitah wa la taj'alhu kal-maqsad. Walakin la yumkinu ayyustagna 'anil wasitah. La yumkin. Tidak mungkin bisa lepas dari wasitah. La yustagna 'anil wasitah. Wa in kana al-muradu al-maqsada. Wa in kana al-muradu al-maqsada walakin bil wasitah. Walakin bil wasitah. Al-wasitah huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendak tahu laikam Tuhan mengabulkan kita menerang ini. Ketek lampu, jangan hadang Tuhan. Nyala-nyalain kadang-kadang. Ketek mulai ketek. Iya, wasitah kita gunakan. Ambil lampu. Di lampu itu nampak Allah. Siapa bilang lampu yang nerangi tempat ini? Allah yang nerangi. Tapi siapa Allah membuang lampu? Cobaan buang ku catok benar. Mereka maupun nukar larang. Iya. Siapa kau buang lampu? Nggak bisa. Syafaat itu nggak bisa didustakan. Kita perlu syafaat, tapi kita tahu siapa yang hakikatnya semua ini. Memang Allah, tapi kita nggak bisa buang syafaat. Jadi syafaat lampu, syafaat kipas angin, syafaat kamera, syafaat ini hambal, syafaat macam-macam. Karena bilanya makan kanyang parut, syafaat makan. Karena bilanya berurut datang ke tukang urut, hilang ke silau, syafaat tukang pijat. Tapi siapa sahibus syafaat? Nah, udah. Siapa yang pegang syafaat sebenarnya? Ya udah. Akhirnya keputusan kita mutlak, nggak akan mungkin bisa lepas dari syafaat. Siapa bilang bisa lepas daripada syafaat, bisa lepas daripada Rasulullah, tuh orang dinding hatinya kandal dan terhina. Nggak ada yang bisa lepas dari syafaat. Nggak ada. Illa wa tahar rasul wasitah. Jadi kada perlu lagi kamu bertakun tentang masalah Nur Muhammad. Jelas saja. Jelas saja. Hendak apa lagi? Mun sudah begundul, ku jelaskan ke daerah Pintarai. Sudah nih gundul, sudah. Gundul sudah, artinya menikam karek lagi. Kada rambut yang hilang, bedegah mulai bedegah. Bedegah sudah sadang. Lagi rambut panjang tatak karek boleh lah, tapi mun sudah habis karek lagi. Kada nyeneng. Kada nyaman lagi bedegah.
Ya tuh ada janah hakun berdarah kepala. Siapa? Orang engken. Orang engken tuh dasar kayak itu liwar. Akhlak dasar hantu. Manya pun ke pasar tukarakan sagu nang buruk-buruk aja nyaman murah berjalan aja menyai berjalan jangan bebeca duit pulang keluar engken benar berjalan nang bini pahadangan bini ke pasar nukar sagu nih cegar bola enteng sagu bukan nang buruk-buruk aja pulang mengiau tukang gunting begundul karena memputing gunting kamera kan larang begundul ini aku nah ada bisi ada yang selet jadi kalau saya kan makanya ada yang selet nah potong berapa nih orang yang ken lading seletnya batagar banget liwar nengaran tukang gunting daripada kada dapat apa aja tukang gunting maka belum pecah lagi nih bujang iya karik mah aja tukang gunting pungo mana lambat berdarah aja tukang gunting ada ya darah tumpul dah datang nang bini saat bergunting tadi sambil menggunting nih teman gunting banyak lempengakan sebuting aja oh bininya di baringnya buting aja nggih nang bini dasar wali Allah Ta'ala nang bini enggak diracuninya tuh mati laki kan selesai dasar wali Allah Ta'ala masa untung begunting hendak makan datang tamu kawan bingung nyengken buang itu kupakannya ke kepala bak kupi-kupiah masuk air tamu pendek lawas kita ada berdapat lah ya tamu menyandang sakit lempeng sagu panas-panas tukupakan ke kepala nang berdarah beluka-luka wassalam gula habangnya gini gula habang mang pina buruk aja nangaran lempeng sagu ditukupakan ke kopiah lilih hai gula lilih gulana jadi jer kawan napa itu bisul pacah jakatulah jujur bisul pacah bulik kawan nih saking orang engken dipaculnya kopiah bang iya tuh bisa sapunya berikit kalau rambut tadi iya dipalarnya ya Allah jadi jernang bini disuruh makan gindak ada hakon dasar engken jadi orang engken mudah lekas mati engken mana rindu jangan orang lain tersiksa inya gini tersiksa bongol jaka belah dua lepeng sagu tadi kawan sebelah seorang sebelah ada juga terasa engken ya jago sama orang engken menjarang gumbili datang tamu dilihatakan gumbili bejarang bulik tamu mbah ke dapur hilang gumbilinya hilang banyu menggurak terus hancur gumbilinya jadi satu fana di dalam banyu hilang gumbili timbul banyu nah pernah dihirup lagi jangannya bagi dua ke bagi empat ke gumbili cariakan misalnya anu cacapannya biar gula habang dihiris lalu nyur nah ada juara rasa atau gula putih aja atau kada bagu gulaan injal 5 seorang 5 lek ada hilang lalu seorang ada dapat orang ada dapat orang engken bungol bisa kabubungulan bipai bulik bipai ke Jakarta 750 bakapal banyu 250.000 bakunyong mulai banjar ke Jakarta indah keluar duit bungol
Pasar Bungol bisa ya. Asal jangan keluar duit. Ini orang engkeng. Duitnya banyak, jaka duitnya kadeda ayo ha. Dipalar-palar, mabisi duit banyak. Hakun aja nukar baras paling murah di alam semesta. Itu kan bulitan dulu. Mudahan lekas mati aja orang ini. Menyesaki dunia. Orang engken. Wajar aja surga ada hakun menjulung kenikmatannya. Bapak aja surga ini aja ada hakun nyaman. Inya aja ada hakun nyaman, bapak nembar nyaman. Bapak pesawat nyaman, bak kapal nyaman, bak kunyung. Inya aja ada hakun nyaman ya surga, bapak nembar nyaman. Baras paling nyaman nih misalnya ada hakun nukar baras paling uho. Iwak yang paling nyaman ada hakun kepala sapat. Iwak apa banyak? Undang papai. Nya orang Jakarta pamang bini nih, undang papai. Artinya undang abahnya kayak sana. Iwaknya apa aja nang laki? Undang papai. Papai, pap. Dikira nang laki undang papai bebujuran, murah. Oh bagus. Kayaknya nang bini nuker undang galah. Cuma bilangnya orang Jakarta kan undang pap, kan kayak itu lah undang papai. Aduh jangan. Iyalah engken mana tuh bapak engken. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memandang alam, bukan melarang kita. Allah taala menyuruh kita memegang lading, bukan melarang kita. Allah taala menyuruh kita ziarah, bukan melarang kita. Allah taala menyuruh kita meminta kepada makhluk, bukan melarang kita. Kenapa? Karena makhluk adalah jamalullah. Siapa minta kepada makhluk, hakikatnya minta kepada Allah. Udah selesai. Nah jadi ke situ jam 9:30 dah sadangnya Allah. Ulun uyuh pian uyuh sama dia uyuhun ada uyuhin. Nyatakan tadi jangan ngocol-ngocolnya jangan dibawa bulik. Kisah loco jangan dibawa bulik. Kuru tadi malam tadi locawan aja. Apa aja kawan unda aja kalau kau mengesahkan lagi ya. Saking loconya itu. Bagus juga bang lah. Insyaallah Sabtu akan datang pulang. Kita sambung kalimat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله